Halo teman-teman, siang ini saya sudah berada di Terminal Poris dan saya akan berangkat ke Lumajang dengan bis Rosalia Indah Double Decker. Pada hari keberangkatan terjadi trouble di aplikasi resmi Rosalia Indah. Jadi ketika check-in, saya tidak dapat tiket fisiknya teman-teman. Tapi tidak usah khawatir karena ketika kita beli tiket secara online, kita sebenarnya sudah mendapatkan tiket digital melalui email kita seperti ini bentuknya. Jadwal keberangkatan dari Terminal Poris itu jam 12:15 siang teman-teman. Sambil menunggu bisnya, kita lihat-lihat dulu yuk, ada apa aja di Terminal Poris jam seperti ini. Kita lihat teman-teman, ada GHTS yang mendominasi siang ini, ada sekitar 6-7 bis GHTS yang terparkir di area keberangkatan, dan juga ada bis-bis lain seperti Kramat Jati, Handoyo, Madukismo, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman muslim, di Terminal Poris juga tersedia musola atau tempat ibadah yang cukup nyaman buat kita beribadah sebelum kita melakukan perjalanan. Waktu sudah menunjukkan sekitar jam 12.30, tapi bisnya belum menampakkan diri. Baru kali ini nih saya mengalami hal seperti ini, karena biasanya Rosalia Indah terkenal dengan ketepatan waktunya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja. Mungkin ada kemacetan di jalan atau seperti apa gitu ya. Saya pikir itu adalah bisnya, ternyata bukan teman-teman. Itu seolah-olah double decker, ternyata itu adalah single deck teman-teman. Luar biasa ya manipulasinya gitu. Dan ini dia bisnya sudah datang sekitar jam 12.45 dan kita akan segera naik ke dalam bis. Oh ya, untuk perjalanan kali ini saya pilih seat nomor 7A. Kenapa? Karena sepertinya seat 7A merupakan seat yang cukup baik untuk dipilih karena leganya legroom di seat ini teman-teman. Seperti ini POV kalau berada di atas dek atas gitu ya. Dan kita bisa lihat hampir di semua seatnya ada kompartemen atas. Oh ya, bis ini juga belum dilengkapi port USB Type-C untuk semua kelasnya teman-teman. Jadi pemilik iPhone atau Samsung yang pakai charger Type-C agak sedikit kesulitan. Tapi beruntung ada power outlet nih di setiap seatnya, yang terutama untuk di seat lorong ya. Dan power outlet juga tersedia di samping box yang ada di bagasi atas. Kalian bisa gunakan itu. Nah, seperti ini sedikit bocoran untuk seat 7A. Menggunakan leg rest terpisah teman-teman. Saya lebih suka leg rest terpisah seperti ini karena lebih awet dan juga lebih lega gitu ya. Yuk kita lihat cek dek bawah ya. Seperti biasa di dek bawah itu ada first class dan juga super top class. Juga ada toilet yang hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan juga hanya digunakan ketika bisnya berjalan. Nah, seperti ini. Wow, toiletnya juga warnanya ungu gitu ya. Oh ya, di bis ini juga belum tersedia dispenser teman-teman, tidak seperti bis-bis yang lain ya. Nah, seperti ini. Sudut pandang dari seat 7A ini juga cukup luas teman-teman, bukan cukup luas lagi tapi sangat luas teman-teman. Di bagian atas kita lihat ada lover AC, lampu dan juga port USB Type A ya untuk charging handphone. Nah, seperti ini bentuknya. Khasnya JetBus 3 ya. Seperti ini. Cantik ya, masih cantik, masih bagus banget, masih rapih. Lalu untuk seatnya seperti ini teman-teman, cukup lega walaupun tidak terlalu tebal gitu ya, dan juga tidak terlalu tidak terlalu besar gitu, tapi cukup nyaman. Dan ini ada tuas reclining seatnya, masih secara manual. Dan sudah banyak pelindung besinya yang copot teman-teman, sayang sekali. Ini yang saya bilang, ini ada port USB Type A di seat lorong dan juga ada power outlet atau colokan.
Tapi sayangnya pada saat saya berangkat ini power outletnya tidak berfungsi teman-teman. Dan ini dia bagian favorit saya, yaitu leg rest yang model terpisah, sehingga bisa kita taruh sendal di situ atau alas kaki kita. Sayangnya untuk cup holdernya jauh banget teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa ya, karena juga tidak ada dispenser juga, untuk ngopi juga kita tidak bisa gitu ya. Dan seperti biasa ada tirai yang kalau kita menggunakannya, kalau kita melakukan perjalanan siang ini sebaiknya digunakan teman-teman. Sangat berguna sekali untuk mengoptimalkan kinerja dari AC. Nah, ini yang paling saya suka juga dari seat model seperti ini ya. Ada sandaran untuk kepala ketika kita tidur, jadi lebih nyaman lah. Lalu ketika kita naik, ini sudah tersedia bantal seperti ini teman-teman. Untuk selimutnya itu akan dibagikan ketika bis berangkat dari rest area di Subang teman-teman. Nah, saya lebih memilih tasnya itu ditaruh di bawah. Kenapa? Karena bagasi atas itu tidak ada tutupnya teman-teman. Jadi khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Karena ini kan bis umum, orang lain bisa mengakses bagasi atas seperti itu. Nah, ini dia VOV-nya teman-teman. Lega banget untuk tinggi badan yang 160 cm. Ini masih sangat lega sekali. Wow, ini rekomendasi seat dari saya. Seat 7A yang dekat jendela. Wow, enak banget. Oke, sekarang kita coba rebahkan ya. Seperti apa sih atau seberapa rebahnya seat ini ketika kita rebahkan pol gitu ya. Mumpung penumpangnya belum banyak yang gitu ya naik. Oke, untuk kaki sempurna, lurus, enak banget. Dan untuk rebahnya kita coba rebahkan yang sampingnya dulu. Nah, ini udah posisi pol banget teman-teman. Nah, seperti ini. Ini AC-nya juga bisa menghadap ke kita dan ini benar-benar nyaman teman-teman, asli nyaman. Saya bisa tidur dengan nyaman ketika melakukan perjalanan kali ini teman-teman. Walaupun tidak rebah sekali ya. Ini posisi udah cukup baik teman-teman. Nah, ini kita coba ya power outletnya, karena tadi saya bilang juga kan mati ya. Nah, ini kita coba power outletnya dan ya mati teman-teman. Tidak bisa digunakan ya. Tapi untuk power outlet yang ada di box sound, samping sound system gitu ya, di atas bagasi, itu bisa digunakan dan kalian bisa menggunakan itu. Nah, ini tidak nyala sama sekali teman-teman. Sayang sekali ya. Oke, dan ini POV-nya kalau duduk di seat 7A. Seperti ini, luas banget teman-teman. Jadi rekomendasi saya selain di baris pertama, kita bisa pilih di seat nomor 7. Ataupun nomor 6, nomor 6 juga oke sih teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di Bekasi Timur teman-teman. Pemberhentian terakhir ya sebelum kita langsung cus menuju rumah makan Rosin di area Subang. Selama perjalanan nyaman banget teman-teman, walaupun tidak ada entertainment yang melengkapi perjalanan kita kali ini untuk di kelas super eksekutif plusnya, tapi menurut beberapa pendapat penumpang itu tidak masalah karena mereka tidak membutuhkan itu. Jadi sebenarnya Rosalia Indah ini mengisi kelas-kelas yang memang mengutamakan waktu teman-teman, seperti itu ya. Oke, untuk servis makan kali ini saya mau upgrade teman-teman. Nah, karena apa? Karena saya tidak memiliki tiket fisik ya. Apakah bisa tidak memiliki tiket fisik terus mengupgrade makanan? Nah, kita coba ya teman-teman ya. Apakah bisa seperti biasanya gitu kan? Kenapa saya upgrade? Bukan karena makanan untuk kelas eksekutif plus itu tidak enak. Saya suka dengan prasmanannya.
Tapi saya mau coba ini karena kali ini kita ada trouble ya untuk aplikasinya. Apakah bisa untuk upgrade makanan? Mas bisa upgrade nggak? Upgrade bisa ngasih. Oh. Mas mau upgrade? Ya. Nah. Oh ternyata masih bisa teman-teman. Masih bisa dan tidak perlu menunjukkan tiket fisiknya, cukup menunjukkan tiket etiketnya ya. Dan seperti ini saya upgrade ke menu opor ayam teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mau upgrade juga, tolong diperhatikan waktunya ya, karena memang cukup lama menunggunya teman-teman. Seperti itu. Untuk minumnya kalian bisa pilih di upgrade juga ataupun bisa minum di tempat Executive Plus seperti itu. Dan ini dia deretan bis-bis ganteng Sultan Palur ya teman-teman ya. Masih didominasi dengan Jetbus 3 teman-teman. Tapi kita lihat ya masih terawat sekali walaupun ada beberapa di dalam kabin tuh yang sudah hilang gitu ya. Dan selepas dari rest area Subang kita diberikan snack teman-teman seperti ini. Dan mungkin kalau begini ceritanya nanti di Palur kita tidak akan ada servis snack teman-teman. Kita mungkin hanya akan kontrol aja kata si kondekturnya. Kita lihat yuk snacknya apa aja. Ini ada roti kopi ya bukan kopi ya. Berlebihan sekali Anda mau mengucapkannya. Dan juga ada ini dia roti panggang, roti kering ya, lebih tepatnya roti kering ya, bukan roti panggang ya, roti kering. Dan ada kacang-kacangan. Nah seperti ini teman-teman. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena Rosalia Indah tidak menyediakan permen teman-teman. Ini ada keterangan-keterangan dari snack yang diberikan, wow luar biasa sekali. Sekaligus greeting cardnya ya, luar biasa. Terima kasih sekali buat Rosalia Indah, kami merasa sangat dihargai dengan adanya ucapan seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, selepas dari Subang selimutnya langsung dibagikan teman-teman. Nah seperti ini ya, selimutnya seperti biasa, selimut yang cukup tebal walaupun bukan yang bed cover, tapi ini cukup untuk membuat kita nyaman selama perjalanan. Ini sekitar jam 4 ya teman-teman, sekitar jam 4 ini bis sudah mulai diberangkatkan lagi. Wow, terlihat terparkir banyak sekali bis Rosalia Indah yang ganteng-ganteng gitu ya. Dan ini perluasan atau pembangunan berikutnya di rest area Subang, luar biasa sekali Rosin. Selanjutnya kita hanya tinggal menikmati perjalanan menuju Palur teman-teman. Pemberhentian kedua jadi bis ini. Salah satu yang saya suka dari pelayanan Rosalia Indah adalah mereka 2 kali berhenti. Jadi kita bisa menggunakan waktu pemberhentian itu untuk sholat teman-teman. Luar biasa ya bagi teman-teman yang muslim. Kita sempat berhenti dulu untuk ngisi solar teman-teman di rest area mana ya saya lupa gitu ya. Dan di sebelah kita ini ada double decker Rosin dari karoseri Laksana kalau nggak salah ya. Wow keren banget teman-teman. Selama perjalanan kali ini didominasi oleh hujan badai teman-teman. Terutama untuk di daerah Jawa Tengah ya. Beberapa kali saya berusaha untuk menangkap kilatan petir gitu ya. Kayaknya keren banget gitu. Hujannya benar-benar deras teman-teman, deras sekali. Dan juga beberapa kali suara petir atau suara gemuruh itu besar sekali, luar biasa.
Tidak terasa kita akan tiba di Palur, teman-teman. Kita isi solar lagi di sini, dan setelah ini kita akan beristirahat di rest area Palur, tapi tidak istirahat snack ataupun makan ya. Wow, keren banget ya bisnya ya. Nah, ada yang berbeda nih teman-teman dari rest area Palur ya. Untuk denah rest areanya itu berbeda dengan sebelumnya, karena sebelumnya itu untuk servis makan ada di depan dan ini adanya di belakang teman-teman. Dan tempat yang dulu untuk bengkel ini kayak jadi tempat parkir bis, dan di depannya sudah ada restonya seperti ini teman-teman. Wow, luar biasa ya. Jadi kita bisa makan sambil ngelihat bis kita terparkir gitu. Wah, keren ya. Nah, ini sekarang kita coba lihat yuk di depan. Nah, di depan kosong teman-teman. Sudah tidak dijadikan tempat servis makan. Seperti itu. Servis makan pindah kayak sepertinya ke belakang gitu ya. Luar biasa. Perlu melakukan vokasi bicara dan ceritanya dengan tujuan akhir mengambil ke diri kita. Armada di jalur 1, armada siap diberangkatkan. Yep, sekitar jam 9 malam bis mulai diberangkatkan lagi menuju Surabaya, Probolinggo, dan juga nanti berakhir di Jember teman-teman. Tapi saya akan turun di Lumajang seperti biasa ya. Dan karena sudah malam, terus juga posisinya juga kita sudah kenyang dengan snack dan juga ya minuman-minuman yang bisa kita beli di minimarketnya Rosalia Indah gitu ya. Sekarang waktunya kita beristirahat, dan tidak terasa kita sudah sampai di Bungur Asih teman-teman. Benar-benar nggak kerasa teman-teman. Jadi tol Waru itu yang biasanya saya bisa ambil video, ini benar-benar kelewat teman-teman. Jadi kita udah sampai di, tiba-tiba udah sampai di Bungur Asih atau di mana, Medaeng teman-teman. Luar biasa. Dan ini kita tiba di Probolinggo teman-teman, Probolinggo Timur.
Setelah dari situ kita langsung masuk tol lagi dan nanti keluar di tol Leces ya teman-teman ya, untuk kemudian menuju Wonorejo Lumajang. Overall yang saya bisa tarik kesimpulan, walaupun terdapat banyak kendala di aplikasinya, tapi pelayanan dari Rosalia Indah ini tetap prima, tetap tidak ada hal yang menurun gitu ya. Benar-benar dijaga untuk pelayanannya, sangat baik sekali, terutama untuk krunya luar biasa, ramah dalam memberikan pelayanan. Tapi untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah colokan dari port terminal atau power outletnya itu bisa dioptimalkan lagi agar pemilik-pemilik iPhone bisa menggunakannya untuk mengecas handphonenya gitu ya. Karena ada untuk penumpang super top, dia harus naik ke atas meminjam power outlet yang ada di samping dari soundbox ya seperti itu teman-teman. Dan akhirnya saya tiba di terminal Wonorejo dan mas krunya ini sangat cekatan sekali dan juga luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Rosalia Indah atas pelayanannya, luar biasa sekali. Meskipun masih menggunakan JetBus 3 tapi bisnya masih sangat rawat dan anti bising, luar biasa sekali untuk semua pelayanannya, baik dari unitnya atau armadanya sampai ke krunya yang bertugas. Untuk dari Jakarta ke Lumajang, saya merekomendasikan salah satunya adalah Rosalia Indah. Silakan teman-teman yang mau melakukan perjalanan.